Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Ya, silakan. Amin. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Bagaimana hari ini, ada yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah masuk semua. Nah, sekarang ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Tidak? Nah, sekarang kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, perubahan wujud benda itu ada berapa jenis? Ada yang tahu? Kamu? Ya, betul, ada 3 jenis wujud benda. Yang pertama, benda apa? Ya, benda padat. Yang kedua, benda cair. Nah, yang ketiga benda gas. Nah, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Terus, benda padat, benda cair, dan benda gas ini bisa mengalami perubahan wujud. Ada yang berubah bentuk, berubah warna, maupun baunya. Nah, ada yang tahu tidak? Perubahan wujud tersebut karena apa? Ada yang tahu karena apa? Nah, betul. Karena suatu benda yang dipanaskan atau didinginkan dengan suhu tertentu, maka terjadilah perubahan wujud benda. Ada yang dapat bersifat sementara atau tidak sementara, dan dapat menghasilkan zat baru atau tidak menghasilkan zat baru. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah video yang menjelaskan tentang materi kita pada hari ini, yaitu perubahan wujud benda. Nah, silakan kalian tonton, kalian pahami, dan kalian cermati isi video tersebut ya. Berikut videonya. Sifat dan perubahan bentuk benda. Hai semua, kali ini kita akan belajar sambil bermain tentang berbagai wujud benda. Kalian tentunya tahu sekali ya gambar ini. Ini gambar kursi. Bisakah kalian memegangnya? Apakah bentuknya bisa berubah-ubah? Tentu saja tidak, karena kursi adalah benda padat. Nah, sekarang coba kamu lihat gambar ini. Tentunya kalian setiap hari pasti menyentuh air. Kita semua butuh air, baik untuk minum, mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya. Tahukah kalian air berwujud apa? Bagus! Air berwujud cair. Sekarang, coba kamu perhatikan gambar balon berwarna-warni ini. Apakah yang membuat balon yang tadinya kempes bisa mengembang? Ya, balon berisi udara, sehingga ia dapat mengembang. Menurut kalian, apakah wujud udara itu? Betul, udara wujudnya gas. Coba kalian sebutkan benda apa lagi ya yang berwujud gas? Sekarang, mari lihat pensil ini. Ketika pensil ini dipegang dan diletakkan di dalam tas, bentuknya tetap sama, tidak berubah. Sekarang, coba kalian lihat kain ini. Kain ini juga benda padat, akan tetapi bentuknya bisa berubah. Bentuk awalnya adalah sehelai kain, kemudian dipotong dan dijahit, sehingga berubah bentuk menjadi sebuah baju. Nah, benda padat juga dapat berubah bentuknya dengan cara tertentu. Contohnya ya kain ini. Perhatikan ini. Mengapa bentuk air dapat berubah-ubah? Betul, benda cair dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Jika kita menuangkan air ke dalam gelas, maka bentuk air seperti gelas. Tetapi, jika menuangkan air ke dalam mangkok, maka bentuknya seperti mangkok. Dan jika kita menuangkannya air ke dalam botol, maka bentuknya seperti apa, hayo? Ya, bentuknya berubah seperti botol. Nah,
Selain bisa berubah-ubah, ternyata benda cair juga dapat menempati ruang dan mempunyai massa, seperti yang bisa kita lihat di Glowbee. Air yang tumpah membuktikan bahwa seluruh ruangan gelas sudah terisi oleh air. Mengapa demikian? Itu terjadi karena air mempunyai massa. Hal ini bisa kita lihat ketika kita mengangkat gelas kosong, maka terasa akan lebih ringan dibandingkan jika kita mengangkat gelas yang sudah berisi air. Selain mempunyai massa, benda cair juga mempunyai sifat bahwa permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Akan tetapi, jika mendapat usikan, permukaan air tidak lagi datar. Coba kamu perhatikan ini. Kalian tentunya pernah melihat air sungai atau air terjun. Kemanakah airnya mengalir? Ya, benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah seperti air terjun ini. Benda cair juga dapat melarutkan zat tertentu, seperti saat kamu membuat es teh manis. Jika secangkir teh pahit kita berikan sesendok gula pasir, kemudian diaduk, maka kita akan memperoleh secangkir teh manis. Itu karena gula pasir dapat larut dalam air teh, sehingga rasa air teh menjadi manis. Air dapat melarutkan zat atau bahan tertentu, sehingga air disebut zat pelarut. Sedangkan air dan zat yang terlarut di dalamnya disebut larutan. Sekarang lihat balon ini. Apakah yang terjadi jika balon ini ditiup? Balonnya akan mengembang, bukan? Benda gas terdapat di mana-mana. Iya, karena di permukaan bumi ini selalu dikelilingi oleh benda gas yang disebut udara. Seperti udara di dalam balon ini. Benda gas menempati ruang dan bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan ruang yang ditempatinya. Benda gas juga mempunyai massa loh. Nah, coba bandingkan balon kempis dan balon berisi. Jika kita timbang, maka balon berisi udara tentunya akan lebih berat, bukan? Sekarang kalian sudah tahu tentang berbagai wujud benda. Apakah kalian bisa menyebutkannya satu persatu? Betul sekali. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Bagus, menyenangkan sekali bukan? Nah, sekarang kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Apakah kalian sudah siap? Di sini merupakan perubahan wujud dari benda padat ke cair, yang disebut mencair. Sebaliknya, perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat disebut membeku. Selain itu, air jika dipanaskan berubah wujud dari bentuk cair ke bentuk gas. Hasilnya nanti keluarlah uap air. Perubahan ini disebut menguap. Sekarang lihatlah ini. Jika es kita masukkan ke dalam gelas, maka seperti yang bisa kita lihat. Lihat, dinding gelas kita akan terbentuk titik-titik air. Titik-titik ini berasal dari udara yang berwujud gas lalu berubah menjadi cair. Perubahan ini disebut mengembun. Tahukah kalian benda apa ini? Ya, ini adalah kamper atau kapur barus. Selain membeku, mencair, dan mengembun, ada pula perubahan wujud yang disebut menyublim. Seperti yang terjadi pada kapur barus atau kamper ini. Kapur barus yang disimpan pada lemari pakaian lama-kelamaan akan habis karena berubah wujud menjadi gas yang berbau wangi. Menyublim itu merupakan peristiwa perubahan zat padat menjadi gas. Wah, aku sekarang lebih mengerti tentang perubahan wujud benda. Bagus itu. Sekarang coba kalian lihat ini ya. Tahukah kalian mengapa jas hujan ini terbuat dari plastik? Jas hujan dibuat dari bahan plastik karena plastik tahan air. Jadi sifat-sifat benda mempengaruhi kegunaannya. Contoh lainnya, misalnya ketika kamu menyampul bukumu dengan plastik. Kamu membungkus bukumu dengan plastik agar tidak rusak terkena cairan, bukan? Tahukah kalian mengapa ban mobil terbuat dari karet? Ya, betul. Karena karet bersifat lentur, sehingga kita akan merasa nyaman saat mengendarainya. Coba bayangkan kalau ban terbuat dari besi atau kayu, pasti jalannya lambat. Wih, seru kan belajar sambil bermainnya? Jadi hari ini kita sudah belajar apa saja?
Tentunya kalian sudah dapat menyimpulkan bahwa wujud benda itu ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Wujud benda juga dapat berubah karena adanya energi yang diterima dan dilepaskan. Wah, kalian memang pintar. Nah, baiklah. Tadi kalian sudah menonton video yang Ibu tayangkan tentang perubahan wujud benda materi kita pada hari ini. Ibu harap kalian sudah banyak memahami tentang perubahan wujud benda tadi. Sekarang Ibu ingin kalian membentuk kelompok masing-masing terdiri dari 3-4 orang per kelompoknya. Nah, Ibu ingin kalian mengidentifikasikan tentang penjelasan yang ada di dalam video tadi, yaitu macam-macam perubahan wujud benda, terus ada perubahan wujud benda yang dapat berbolak-balik, dan perubahan wujud benda yang tidak dapat berbolak-balik. Nah, nanti kalian tulis di kertas jawaban yang akan Ibu bagikan. Nah, lalu jika sudah selesai, kalian pilih salah satu ketua di dalam kelompok itu untuk maju ke depan dan presentasi. Sudah mengerti semua? Baik, sekarang boleh kalian bentuk kelompoknya. Silahkan. Nah, sudah terbentuk semua kelompoknya? Sudah. Sekarang Ibu akan membagikan kertas jawabannya. Tolong kalian isi penjelasan kalian di dalam kertas ini. Lalu nanti salah satu kelompok dari kalian yang dipilih untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Mengerti semua? Mengerti. Baik, Ibu akan membagikan kertasnya. Sudah? Baiklah, silakan untuk berdiskusi. Baiklah, berdiskusi sudah selesai. Apakah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya sudah selesai berdiskusinya? Sudah? Nah, sekarang silakan ketua kelompoknya atau perwakilan dari kelompoknya yang ingin presentasi ke depan, Ibu persilahkan. Dari kelompok 1 terlebih dahulu ya. Boleh, silakan. Nah, baiklah, tadi teman-teman kita sudah maju untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Nah, alhamdulillah semuanya sudah banyak paham tentang perubahan wujud benda yang kita pelajari pada hari ini. Nah, sekarang Ibu akan sedikit menjelaskan kembali tentang materi kita pada hari ini. Tadi kan ada macam-macam perubahan wujud benda. Ada berapa macam tadi perubahan wujud benda? Ya, ada 6. Yang pertama tadi ada membeku. Nah, ini contoh gambar yang membeku. Di sini ada es batu yang membeku. Nah, perubahan wujud benda yang membeku. Lalu yang kedua, ada mencair, perubahan wujud benda mencair. Nah, ini gambar, ada gambar gelas, di dalamnya ada es batu yang sudah mencair. Nah, ini perubahan wujud benda yang mencair. Lalu yang ketiga ada menguap. Nah, ini contoh gambar yang menguap. Nah, di sini ada gambar seperti panci yang di dalamnya berisi air yang dipanaskan, terus air itu mendidih dan keluarlah uap di atasnya. Nah, ini uapnya seperti itu. Lalu yang keempat mengembun. Nah, ini gambar nampak tidak? Nah, ini gambar yang mengembun. Di sini ada rumput-rumput. Kurang jelas ya. Di sini ada rumput-rumput. Nah, ada sedikit embun-embun air pagi. Nah, kalau pagi-pagi itu
selalu ada embun. Nah, seperti itu. Ini contoh perubahan wujud yang mengembun. Lalu, nah, yang kelima, menyublim. Nah, ini gambar yang menyublim. Ini bukan permen, tapi ini seperti pewangi baju, pewangi pakaian. Nah, yang ditaruh di pakaian agar tidak ada serangga yang menghinggap di pakaian kita, agar pakaian kita wangi juga. Nah, ini contoh yang menyublim. Nah, selanjutnya yang keenam itu mengkristal. Nah, ini contoh gambarnya yang mengkristal. Nah, itu tadi macam-macam perubahan wujud benda. Ada 6, ada membeku, ada mencair, ada menguap, ada mengembun, ada menyublim, dan ada mengkristal. Nah, selanjutnya perubahan wujud benda yang dapat bolak-balik. Nah, apa tadi? Nah, adalah perubahan suatu zat yang jika dipanaskan kemudian didinginkan akan kembali ke wujud semula. Nah, perubahan wujud benda yang dapat berbolak-balik disebut juga perubahan wujud sementara atau perubahan fisika. Tidak semua benda dapat mengalami perubahan wujud yang bersifat sementara atau bolak-balik. Hal ini terjadi pada benda-benda tertentu saja. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti air tadi. Nah, air ini jika kita masukkan ke dalam kulkas atau ke dalam freezer, dia akan membeku menjadi es batu. Nah, air ini jika dimasukkan ke dalam kulkas atau lemari es dapat berubah wujud menjadi es batu. Terus jika dipanaskan atau dibiarkan di udara terbuka, maka lama-kelamaan air itu akan berubah, es batu itu akan berubah menjadi air kembali. Nah, maka perubahan wujud inilah yang dinamakan perubahan wujud sementara atau bolak-balik. Nah, contoh selanjutnya yaitu logam atau besi. Seperti gambar berikut ini. Nah, logam atau besi yang akan dicetak terlebih dahulu harus dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi sehingga melebur dan mencair menjadi cairan lava yang panas seperti ini. Lalu, cairan besi atau logam ini kemudian dituangkan pada cetakan yang diinginkan. Lalu didinginkan sampai mengeras. Nah, sampai mengeras seperti ini, dia akan menjadi sebuah logam atau besi yang sesuai cetakan yang diinginkan. Nah, selanjutnya perubahan wujud benda yang tidak dapat berbolak-balik. Contoh yang pertama yaitu pemasakan. Nah, di sini sudah ada gambar nasi. Beras yang sudah menjadi nasi. Nah, pernah tidak kalian melihat ibu atau kakak kalian memasak nasi? Pernah pastinya kan? Nah, jika beras dimasak, maka akan berubah menjadi nasi. Nah, tidak mungkin nasi itu akan berubah kembali menjadi beras kan? Nah, inilah contoh perubahan wujud benda yang tidak dapat berbolak-balik. Yang kedua yaitu pembakaran. Nah, contohnya seperti pembakaran kertas atau kayu. Nah, di sini sudah ada gambar kertas yang dibakar. Nah, jika kertas dibakar, tidak mungkin akan menjadi kembali kertas, pasti akan berubah menjadi abu. Nah, abu itu tidak mungkin berubah kembali menjadi kertas kan? Nah, ini dia contoh perubahan wujud benda yang tidak dapat berbolak-balik, yaitu pembakaran. Nah, yang ketiga yaitu pembusukan pada buah-buahan. Nah, seperti buah apel. Nah, jika buah apel kalian biarkan selama beberapa hari, maka akan mengalami pembusukan. Nah, pembusukan itu menyebabkan rusaknya buah menjadi berubah warna,
terus berair serta lunak dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, pembusukan itu tidak mungkin kembali lagi menjadi sempurna. Yang seperti awal, buah yang segar menjadi busuk. Nah, yang buah busuk ini tidak mungkin menjadi buah segar kembali. Nah, jadi peristiwa itu termasuk dalam perubahan wujud benda yang tidak dapat berbolak-balik. Nah, baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.